singkat saja, materi saya sudah di-cover oleh Pak Dirjen, Bu Kepala Balai, dan juga sebagian besar ini sudah dituntaskan oleh Pak Dedi. Jadi terima kasih, saya singkat saja sehingga tidak terlalu lama. Waktu yang tersisa kita manfaatkan untuk diskusi. Nah, di Jogja ini mendung, mudah-mudahan koneksi bagus. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini setelah kita semua tadi menyimak jenis-jenis gulma, kemudian sampai penghitungan dan lengkap sekali, ini sudah 3 SKS kuliah dengan Pak Dedi, terima kasih. Nah, kemudian kita lanjut ke persoalan pengelolaan gulma pada tanaman pangan, dan nanti secara spesifik Bapak Kuswana SP ini menjelaskan tentang pengendalian ramah lingkungan. Oke, Bapak sekalian, kita lihat dulu lahan ya. Di mana sih tanaman pangan kita budidayakan? Ada yang di sawah, ada yang di lahan rawa misalnya pasang surut, dan juga untuk daerah-daerah kering, kawasan timur itu kan banyak kan seperti ini, sehingga padi gogo yang lebih dominan di sana. Nah, kemudian aneka jenis gulma tumbuh bersamaan, tadi sudah dijelaskan Pak Dedi, jenis macam-macam, ada yang kelompok noxious atau ganas, kemudian yang ada di aneka tanaman pangan kita. Jadi rupanya gulma berbagai jenis itu tumbuh bareng, berkompetisi bareng gitu ya. Kemudian singkat tadi ada analisis dominansi tadi ya. Jadi aneka jenis gulma tumbuh bersamaan pada saat sebelum tanam, selama musim tanam, dan setelah lahan ditanami pun gulma masih eksis di sana. Tadi sudah dijelaskan juga sifat gulma, karena kita ingin mencoba untuk mengelola, berarti kita harus kenal yang kita kelola ya. Luar biasa memang gulma ini tumbuhan invasif, daya adaptasinya tinggi, daya kompetisi juga tinggi, apalagi juga daya bertahan hidup pada kondisi yang kurang menguntungkan itu juga tinggi, menghasilkan biji sangat banyak, masa dormansi biji lama, mampu menyebar luas dan berkembang biak secara vegetatif maupun generatif. Ini menekankan saja apa tadi yang sudah dijelaskan Pak Dedi. Nah, sifat gulma, oh ini harusnya positif ya, negatif ya benar. Nah, karena kita mendiskusikan gulma di tanaman pangan, dari sisi gulma sendiri kita lihat memang tadi oleh Pak Dirjen sudah disampaikan yang bermanfaat dan yang juga negatif. Nah, sebagai tumbuhan yang berperan menguntungkan itu sebagai pengganggu tanaman. Jika tidak dikendalikan sama sekali bisa jadi untuk komoditas tanaman pangan tertentu itu tidak bisa panen atau puso. Tergantung kapan munculnya gulma itu, kepadatan gulmanya, tipe gulmanya apa, dan nilai ekonomi tanaman itu juga, dan pengendalian. Terima kasih Pak Didi, tadi sudah dijelaskan juga bahwa gulma itu juga berperan sebagai sumber hama. Tadi sudah dijelaskan, saya kira di situ ada yang menjadi inang hama kedelai gitu ya, ada yang pengerek padi dan juga Helopeltis gitu ya. Kemudian contoh sebagai sumber penyakit, ini saya nambahkan saja bahwa wedusan atau Ageratum conizoides ini juga terbukti sebagai sumber virus bigomovirus cabai. Ini di Jogja parah sekali, hujan lebat ini tidak bisa panen bagus.
Jadi rupanya kemarau basah ini favorit atau favorable atau bagus kondisinya untuk gulma ya. Nah, gulma selain kita pandang klaim sebagai tumbuhan yang berperan negatif, tetapi juga ada yang positif, yaitu jika gulma itu dimanfaatkan sebagai sumber bahan organik itu dapat memperbaiki fisik tanah maupun kimia tanah sehingga bisa meningkatkan produktivitas lahan. Mungkin Pak Dadi nanti bisa menjawab pertanyaan di chat itu tadi ada yang tanya jenis gulma apa saja yang bisa menyuburkan tanaman. Yang kelima sebagai cover crop, ini jenis Eupatorium odoratum dan juga sebagai penahan erosi, ini kelompok rerumputan. Kalau di daerah saudara kita di NTT sana ini banyak juga ini alang-alang itu digunakan untuk atap rumah. Di Jogja juga ada industri enceng gondok untuk tas ya, industri tas dari enceng gondok. Dan juga banyak dijual sebagai tanaman hias. Ini lantana kamara ini apa malah dijual untuk tanaman hias. Nah, kalau tadi juga sudah disebut sebagai obat herbal itu ya. Ada besi beling, ada benalu teh, dan pegagan tempuyung itu sudah dikomersialkan sebagai herbal. Kalau pakan ternak jelas ya, ini rerumputan, ini untuk pakan ternak. Kemudian untuk makanan, nah makanan ini mungkin di Jawa Barat ya ini emping teki ini ya, karena saya pernah dibawakan mahasiswa saya, rasanya itu piye gitu ya emping teki. Jadi dari Indramayu. Indramayu ya Mbak? Rasanya aneh. Sih, sering di Indramayu. Rasanya agak gimana gitu. Aneh itu rasanya. Tapi nggak apa-apa, ini predator ya, pengendalian gulma juga. Jadi langsung ini apa sayur ya. Kalau di Ambarawa itu namanya ramban. Tapi kalau saya dioseng-osengkan genjer itu ya rasanya juga enak juga. Nah, yang kemudian habitat musuh alami hama dan juga musuh alami gulma sendiri itu juga gulma itu berperan positif membantu konservasi apa musuh alami tadi yang sudah dijelaskan Ibu Kepala Balai dan juga Pak Dirjen. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian tadi sudah dibahas juga, ini yang menjadi poin perhatian adalah periode kritis pengendalian gulma untuk setiap tanaman itu berbeda-beda. Apa itu? Periode kritis untuk pengendalian gulma, yaitu waktu minimum tanaman bebas dari gulma untuk mencegah kehilangan hasil yang signifikan. Oke. Jadi periode kritis atau masa rentan terhadap persaingan dengan gulma itu menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan, saat, dan tindakan apa yang tepat untuk mengendalikan gulma. Nah, ini ada catatan hasil riset ini ya, periode kritis tanaman terhadap kompetisi gulma berkisar antara 33 sampai 50% umur tanaman. Saya kira ini tinggal tanamannya apa ya. Nah, ini kalau untuk hama ini ada kaitannya dengan kira-kira seperti ambang pengendalian, ambang ekonomi itu ya. Bapak Ibu sekalian, ini ada padi jagung, sorghum, kedelai dan juga apa namanya singkong ini. Ini setiap jenis tanaman ini mempunyai masa atau periode kritis yang berbeda terhadap gulma. Contoh ini ya periode kritis ini padi. Ini biasanya 2 kali di siang atau di watun ya, 2 sampai 4 minggu setelah tanam ini masa periode kritisnya. Jagung itu setelah 3 sampai 4 pucuk daun itu tumbuh kira-kira 3 minggu atau 1 hari sampai 28 hari. Ada riset ini jagung manis itu 30 sampai 40 HST ini masa kritis. Kedelai itu 9 hari setelah bercambah. Jadi baru daun R atau V1 atau 2 gitu ya sudah sensitif ya. Kacang hijau 2 sampai 4 minggu setelah tanam, ada yang mengatakan 2 sampai 3 minggu. Nah, singkong itu agak lama ya, 2 sampai 3 bulan setelah tanam.
Yang singkong gajah itu 5-10 minggu setelah tanam. Kemudian tanaman pangan lainnya itu ubi jalar, ini kira-kira 30-45 hari setelah tanam. Nah, ini penting kita tahu untuk setiap komoditas kita yang kita budidaya itu masa kritis terhadap gulma. Nah, tentunya ada alasan kenapa harus mengendalikan. Itu tadi juga sudah dibahas oleh Pak Dedi itu ya. Ini menegaskan saja bahwa kalau gulma itu tidak dikendalikan bisa jadi 100% itu tidak panen. Nah, dalam kondisi gulma itu tadi ya, itu kehilangan hasil padi bisa 50%, jagung bisa sampai 80% kalau tanpa pengendalian, kedelai bisa sampai 84%, kacang hijau bisa tidak panen, singkong bisa juga 90% sama singkong gajah sampai 75%, sementara ubi jalar itu 18-80%. Nah, terima kasih sudah dijelaskan bahwa kehilangan hasil itu prosesnya tidak secepat kalau serangan binatang rusak atau sakit ya. Jadi, tapi kalau diukur ini luar biasa, sehingga penting melakukan pengendalian gulma. Di dalam perencanaan budidaya ini sudah disiapkan biaya, syukur nggak dipakai, tapi kalau nanti muncul, kalau gulma itu sudah pasti ada gangguannya. Kalau hama dan penyakit bisa dipastikan bisa ya bisa tidak, tapi kalau gulma itu sudah sejak awal, di depan saya katakan, sejak sebelum ditanam saja gulma sudah hadir, apalagi sudah siap ditanam itu benih yang ada, gulma yang ada di tanah maupun nanti datang dari lain tempat, apalagi ada orang yang tadi celana atau bajunya ada biji gulma tadi kemudian bisa tumbuh. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk, ini tadi pengantar ya, masuk kepada pengelolaan gulma. Ini saya katakan pengelolaan gulma terpadu. Maknanya apa? Pengelolaan gulma itu arahnya adalah pencegahan dan pengendalian. Pencegahan itu maksudnya berupaya supaya tidak terjadi masalah gulma. Kalau pengendalian, ini gulma sudah dipertimbangkan secara teknis ekonomis, jadi harus dikendalikan, artinya dikurangi, dihambat dihambat pertumbuhan dan perkembangan serta kepadatan populasinya. Nah, pencegahan itu bisa dilakukan dengan karantina. Apalagi kita mengimpor benih dari luar, ini harus memenuhi syarat betul tidak terkontaminan oleh benih atau biji-biji gulma. Nah, sanitasi juga penting sekali di lahan, di sekitar lahan. Selain sanitasi untuk mencegah gangguan gulma, OPT yang ada di gulma itu supaya juga hilang gitu ya. Ada juga cara pencegahannya itu dengan tidak menggunakan pupuk kotoran sapi atau kambing yang masih belum difermentasi. Pengalaman saya menggunakan pupuk yang sudah difermentasi, sudah digiling saja, itu sudah hampir 9 bulan, itu masih ada juga biji pepaya itu tumbuh tidak disengaja, itu dari situ, apalagi gulma ya. Nah, untuk ke sawah ini bisa dipasang saringan di pintu air masuk untuk mencegah ini supaya gulma-gulma yang ngambang itu tidak ikut alir masuk ke dalam petak. Tentunya dengan mengolah tanah itu bisa juga mencegah, akan dengan mengolah tanah itu bisa karena dibalik berikut ininya gulmanya ya. Saya kira mengenai pengendalian ini sudah makmum ya, semua paham ya. Ini bisa dengan yang paling tadi Pak Dirjen katakan itu sanitasi, diikuti mekanis
diikuti hayati, dan terakhir jika tidak memungkinkan cara lain itu kimia, termasuk budidaya ya. Nah, singkat saja ya, jadi saya nanti tidak lama, ini segera akan rampung ini karena kita sifatnya sharing gitu mengenai gulma apa itu dan bagaimana, sudah panjang dan dalam tadi dibahas kita. Jadi ya. Ini Nah, kita halo. Pengolahan tanah. Nah, ini pengolahan tanah. Di sawah maupun di lahan kering, kalau tanah dibalik, ini sudah upaya untuk membenamkan rumput di dalam lumpur atau di dalam tanah yang disingkal ini, yang dibalik, kemudian yang kanan itu digaru, itu diratakan sehingga biomasa gulma itu sudah di dalam lumpur. Nah, itu sudah bisa menjadi bahan organik, jadi menambah nitrogen, NPK, dan seterusnya, tergantung jenis gulmanya ya, termasuk gulma-gulma legium itu banyak mengandung nitrogen. Yang bawah ini dengan mesin ya, ini pengolahan tanah kering, tanah dibalik, diaduk seperti itu, kemudian kena sinar matahari juga. Nah, ini juga bisa bersifat atau berguna untuk menghambat perkembangan pertumbuhan dan juga bisa mencegah supaya tidak timbul masalah gulma nantinya. Saya tidak tahu apakah Pak Sugianto Sinaga ini dari Bengkulu ini bergabung atau tidak. Ini saya ambil dari grup Pak Tani ini ya. Nah, ini gambaran sawah yang siap tanam seperti ini. Luar biasa. Jadi ini sebelumnya rumput-rumput luar biasa banyak, entah itu jenis rumput atau jenis daun lebar atau teki, ini semua dibajak, dibalik, diratakan dan sudah menjadi media tanam padi yang siap tanam seperti ini. Nah, di dalam lumpur sana ini biomasa dari gulma tadi diharapkan terurai yang nantinya akan menjadi pupuk ya. Bapak Ibu sekalian, pemakaian mulsa, misalnya mulsa jerami untuk kedelai misalnya ya, ini juga bagus, bisa menghambat perkecambahan pertumbuhan dari gulma. Tetapi kalau untuk padi gogo, kedelai dan jagung kan jarang orang menggunakan mulsa plastik ya. Nah, ini pakai mulsa lain, misalnya jerami, ini juga bisa mencegah perkembangan gulma dan juga efisiensi mempertahankan juga kelembaban ya. Nah, tadi saya katakan ya, penggunaan saringan di pintu air masuk ini juga penting ya, bisa untuk mencegah masuknya ini gulma-gulma yang misalnya punya yang mengapung ya, misalnya kayu apu atau apa. Ini bisa membantu untuk mengurangi bibit gulma masuk ke petak sawah. Penggunaan penggenangan sawah kira-kira 15 cm dan juga pengembalaan itik ini menekan pertumbuhan gulma. Dengan penggenangan saja ini bisa mencegah perkenjabahan. Nah, itik ini dengan aktivitas kaki dan mulutnya ini bisa mengganggu perkecambahan atau pertumbuhan gulma yang masih muda itu ya. Ini juga murah ya. Nah, tadi saya katakan ini pupuk kandang baru. Ini kambing atau sapi yang dikasih rumput bisa jadi benih-benih biji-biji rumput itu tercampur di situ, atau teki pun juga masih tercampur di situ barangkali. Nah, ini kalau digunakan di dalam pupuk kandang itu kemungkinan munculnya gulma yang tidak kita kehendaki. Dangir ya, bahasa Jawa, ini dangir jagung, ini
selain memipuk atau menimbun tanaman biar kokoh, ini juga rumput-rumput yang ada ini dihilangkan, dicabut sehingga tanaman itu jagung terbebas dari kompetisi dengan gulma. Nah, di penghujung materi saya sedikit saja memberikan contoh bahwa gulma itu juga menjadi inang dari serangga atau serangga herbivora yang bisa menjadi pemakan gulma sejati, artinya hanya monofagus dan bisa dijadikan agen pengendalian hayati. Contohnya ini lalang atau alang-alang. Ya. Ada ganjur nyamuk ya, wujudnya nyamuk yang dewasa, namanya Orselia javanica, itu nyamuk kayak ganjur padi. Ini ganjur alang-alang, ini yang merah-merah ini bekas keluarnya si imago. Kemudian yang atas ini perkembangan telur lalat ganjur ini tadi, nyamuk ganjur ya, di dalam ini ganjur, ini baru umur 1, 2, 3, dan 4 hari. Nah, ini gejalanya merah-merah seperti ini. Jadi kalau ingin melihat ini alang-alangnya harus dipotong dulu biar tumbuh anakan. Nah, ini kemudian diserang oleh Orselia javanica ya, inilah ganjur. Yang tadi disebut kirinyu atau gulma siam atau Chromolina dorata, kalau rekan kita di NTT sana, Sumba atau Timor, ini nyebutnya tai kabala. Kabala itu belalang ya. Atau bunga putih, ada yang nyebut bunga putih daerah Kupang Timur ke sana ya. Nah, ini menjadi penghambat kedelai maupun jagung atau padi gogo ini ya. Nah, di sini ada puru di bagian pucuk ini. Puru itu diakibatkan oleh serangan lalat Argentina ya, Cecidocaris connexa. Jadi ini kalau ini lalatnya paling bawah ini seperti itu. Ini satu famili dengan lalat buah. Nah, yang betina itu bertelur pada ujung tunas dari gulma siam ini. Kemudian setelah menetas telurnya, larva itu masuk melukai ujung jangkar muda. Nah, kemudian reaksi enzimatis dari tanaman ini kemudian membentuk jaringan bigas bengkak seperti ini. Lalat ini tidak mematikan gulma, tetapi karena pucuk ini kemudian bengkak, ini menghambat pembungaan, menghambat pembentukan biji baru. Walaupun ini nanti satu tangki ini bisa banyak puru ya. Ini sudah membantu karena ini tidak membunuh tapi menghambat perkecambahan pembentukan bunga dan biji. Ya, kalau herbisida sudah banyak diceritakan, nanti Pak narasumber berikutnya Pak Kusana ini akan menjelaskan yang ramah lingkungan yang kayak apa itu ya. Ini tentang herbisida, padi dan seterusnya, saya kira informasinya sudah banyak, tidak sempat kita bicarakan di sini, nanti dalam diskusi saja. Kiranya singkat saja Mbak moderator, Mbak Darti, supaya waktunya bisa untuk diskusi. Oke, terima kasih, waktunya saya kembalikan ke Ibu moderator Mbak Darti. Matur nuwun, terima kasih.